Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Kelas 4A, 4B, 4C. Selamat datang di kelas baru. Selamat datang di teman-teman yang baru, ya, dan selamat datang juga mungkin ketemu dengan guru-guru yang baru. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran BTI, ya, khususnya bertemu lagi dengan Bu Lastri, ya. Oke, salam kenal bagi yang belum tahu Bu Lastri, ya. Mungkin ada murid baru di kelas 4 atau mungkin yang sudah lupa dengan Bu Lastri, ya. Salam kenal, nama Ibu Bu Sulastri Rahayu, bisa dipanggil Bu Lastri. Masih dengan pelajaran yang sama seperti tahun kemarin, kita masih belajar BTI bersama Ibu. Oke, selamat datang di kelas 4. Baik, mungkin di tahun ini ada sedikit perubahan buku. Kenapa disebutnya dengan modul, ya? Nah, karena memang buku ini dibuat oleh dan disusun oleh guru-guru Ruhamah sendiri. Nah, di pelajaran BTI di kelas 4 harus disiapkan nih beberapa buku, ya. Yang pertama sumber belajarnya yaitu ada modul BTI. Yang kedua ada buku tajwid, ya, boleh buku tajwid apa saja yang kalian punya. Kemudian siapkan Al-Quran, ataupun yang terakhir yang belum bisa membaca Al-Quran disiapkan Iqra-nya. Ya, ini 4 perlengkapan atau alat tempur kita, ya, selama belajar BTI. Dan jangan lupa siapkan buku tulis serta alat tulis. Nah, anak-anak yang sudah mendapatkan modul di kelas 4 ini kita akan belajar di semester 1, ya. Itu modulnya baru semester 1. Ada 4 hukum tajwid yang akan kita pelajari di semester ini. Ada hukum mim sukun, hukum qalqalah, hukum idgham, dan hukum gunnah. Lebih detailnya di minggu selanjutnya kita akan membahasnya. Kemudian insya Allah media pembelajaran yang akan diberikan melalui video, ya. Kemudian ada juga yang berupa penugasan melalui WhatsApp group dan pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom, ya. Nah, Google Classroom sepertinya mungkin kelas 4 sudah ada yang membuat, ya, Google Classroom. Nanti untuk BTI juga akan ada Google Classroom-nya untuk pengumpulan tugas ataupun pemberian materi. Nah, jadwal pelajarannya bisa dilihat, ya. 4A, 4B, dan 4C kebetulan kita sama. Kita mendapatkan jam BTQ di hari Kamis pukul 10.50 sampai pukul 12.00. Jadi setelah selesai sholat duha, kita langsung belajar BTI. Tepat sekali, ya. Nanti setelah sholat duha, kalian bisa istirahat sebentar, baca Quran sebentar. Setelah itu kita lanjut belajar Al-Quran bersama, ya. Tepat sekali nih jamnya kalau di jam ketiga, ya. Enak, ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini adalah kegiatan di kelas kita untuk bab 1, ya, ataupun bab-bab yang lain. Jadi selama 1 bulan, ya, dan bulan-bulan selanjutnya pun kegiatannya contohnya seperti ini, ya. Untuk pertemuan pertama kita di hari ini hanya pembukaan pelajaran, belum ada materi. Di pertemuan kedua, nah, nanti akan ada pemberian materi tentang hukum tajwid, ya, berdasarkan bab atau bisa juga mungkin di luar bab sebagai pengetahuan tambahan. Dan insya Allah di pertemuan kedua akan ada pretest terlebih dahulu membaca Al-Quran ataupun Iqra, ya. Di pertemuan ketiga insya Allah ada latihan, ya. Latihannya bisa mencari hukum tajwid ataupun bisa menebak hukum tajwid, ya. Nah, di pertemuan ketiga tetap ada membaca Al-Quran dan Iqra. Selanjutnya pertemuan keempat sama seperti pertemuan ketiga, ada latihan mencari hukum tajwid dan ada juga membaca Iqra atau Al-Quran. Pertemuan kelima juga latihan mencari hukum tajwid dan membaca Al-Quran atau Iqra. Nah, di pertemuan terakhir setiap bab, ya, akan ada penilaian praktek atau kalian sering sebut ulangan harian, ya. Nah, kalau untuk BTI juga ada penilaian praktek, ya. Prakteknya nanti bisa membaca Iqra atau Al-Quran dengan hukum tajwid yang sudah dipelajari.
Nah, yang berbeda sekarang di pertemuan terakhir itu ada setoran hafalan ya. Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi mulai tahun ini ya, pelajaran BTQ dan pelajaran tahfidz itu bergabung menjadi satu ya. Jadi nanti namun penilaiannya tetap berbeda, ada penilaian BTQ dan ada penilaian hafalan. Yang sebelumnya hafalan bisa setoran kapan saja, kalau sekarang kita setorannya dijadwalkan. Nah, dan setiap pagi Bu Lastri akan memberikan beberapa ayat yang harus dihafalkan setiap harinya ya, tetapi nanti disetorkannya di akhir pertemuan ya. Nah, Bu Lastri, apakah setiap bab ini pasti 6 pertemuan? Oh, belum tentu. Ada bab yang hanya 5 pertemuan, ada yang 6 ataupun ada yang lebih ya. Nanti Ibu sesuaikan sesuai kalender pendidikan yang ada. Kalian hanya mengikuti saja gambarannya. Nah, yang berbeda di tahun ini, pembelajaran BTQ-nya adalah akan lebih banyak membaca Al-Quran dan Iqra. Ya, kalau tahun sebelumnya mungkin lebih banyak latihan. Kalau sekarang latihannya sedikit ataupun hanya Ibu memberikan materi saja, ya, akan Ibu kurangin. Tetapi sekarang kita akan memperbanyak membaca Al-Quran dan Iqra. Ya, nggak apa-apa, seminggu sekali belajar Iqra dan Al-Quran bersama Bu Lastri. Yang sisa harinya selain satu hari, berarti kalian membaca Iqra dan Al-Quran di rumah masing-masing ya, bersama orang tua ataupun bersama gurunya. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi bagaimana sih sistemnya Bu Lastri nanti? Contoh ya, nanti contoh minggu depan seperti ini. Nah, mohon maaf, walaupun BTQ untuk kelas 4A sampai 4C itu ada di jam 10.50 sampai jam 12.00 ya, tetapi untuk video call-nya ya, untuk membaca Al-Qur'annya Bu Lastri akan mulai dari pagi ya. Mohon maaf kepada bunda-bundanya, kepada anak-anak semua, khusus untuk BTQ akan ada video call setiap mulai dari pagi ya. Bu, gimana dengan pelajaran yang lain? Tetap kalian belajar pelajaran yang lain, tetapi ketika Bu Lastri telepon, kalian harus mengangkat telepon dan mengaji sebentar ya, mengaji sebentar. Misalkan kalian sedang pembelajaran tematik, tiba-tiba ada video call dari Bu Lastri, diangkat dulu sebentar, karena insya Allah untuk membacanya kita nggak lama-lama, setiap anak hanya sebentar ya. Yang penting rutin ya, misalkan hanya setengah halaman atau satu halaman ya. Itu khususnya yang masih Iqra mungkin akan agak Ibu perbanyak ya waktunya. Kalau untuk Iqra, kalau yang untuk Al-Quran kita akan hanya biasanya kalau yang sudah Al-Quran hanya tinggal memperbaiki bacaannya saja ya. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama, belajar mempelajari bacaan Al-Quran ya. Misal nanti di jam pertama itu kelas 4B dulu di minggu depan ya. Kemudian nanti setelah 4B selesai, 4A, nah baru di jam ketiganya 4C. Nah, untuk materinya bagaimana Bu Lastri? Setiap materi BTQ ataupun latihan BTQ tetap akan diberikan dan dikerjakan di sesuai jamnya, di jam ketiga ya. Di sini bisa dilihat contohnya. Pukul 10.50 sampai 12.00 kalau kelas 4B dan 4A itu hanya mengerjakan materi saja atau hanya melihat materi saja, tetapi karena mereka sudah video call-nya tadi pagi. Sedangkan 4C jadi double ya, 4C video call iya dan materi juga iya ya. Nah, pertemuan ketiga bagaimana? Pertemuan ketiga akan Ibu rolling. Contoh 4C jam pertama, 4B jam kedua ngajinya, 4A jam ketiga. Nah, Bu, gimana sih penentuan perputaran ininya, perputaran kelasnya? Setiap minggunya insya Allah akan berbeda-beda ya, karena Bu Lastri akan menyesuaikan dengan jadwal Zoom. Khawatirnya nanti di kelas kalian di minggu tersebut lagi ada jadwal Zoom. Nah, maka ketika sedang ada jadwal Zoom, Ibu akan geser jamnya. Mohon dimaklumi ya Nak, untuk BTQ ini mungkin jamnya jadi lebih lebar, lebih luas. Nah, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Oke.
Kemudian hari ini kita ngapain Bu Lastri? Tadi pertemuan pertama ini Bu Lastri menjelaskan sistem pembelajarannya ya, sesuai jam ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan hari ini? Nanti Ibu kasih list absen ya. Nah, list absen ini untuk tahu siapa sebenarnya yang jam pagi, siapa yang jam malam. Nanti Bu Lastri buatkan jadwalnya yang jam pagi. Kalau jam pagi kelas 4A, siapa duluan, kelas 4B siapa duluan, misalkan seperti itu. Nah, nanti Ibu juga minta tolong tanya juga ke bunda-bundanya siapa juga nih yang jam malam ya. Barangkali ada yang jam malam, nanti jam malam tetap kita video call, tapi di jam malam untuk ngajinya ya, nak. Oke. Kemudian nanti Ibu minta nomor WA-nya ya untuk video call ya. Takutnya ada yang di situ nomor bundanya, ternyata kalau untuk video call langsung ke nomor anaknya. Nanti kita tulis nomornya ya. Kemudian insya Allah hari ini juga akan Ibu share ya Google Classroom. Mohon masuk ya ke Google Classroom-nya masing-masing. Kita coba dengan Google Classroom untuk semester ini. Untuk pemberian materi, pemberian tugas ya. Nah, di sini ada yang paling penting juga, rekap nilai tugas dan rekap nilai bacaan, rekap nilai hafalan juga ya. Mohon maaf anak-anak yang solih dan soleha jika di tahun lalu mungkin Bu Lastri kurang rajin ya untuk meng-share siapa yang sudah ngerjain tugas, siapa yang belum. Nah, kalau di tahun ini insya Allah kita akan munculkan di sini ya. Jadi nanti ketahuan nih apakah Bu Lastri sudah menilai atau belum gitu ya. Nanti bisa saling mengingatkan kita ya. Untuk nilai hafalan juga kalau tahun lalu kan mohon maaf ada yang terinput, ada yang tidak. Insya Allah di semester ini kita perbaiki, Bu Lastri juga perbaiki, Ibu akan sering menginput nilai kalian. Jadi kalian bisa melihat kapan saja kalian mau ya melalui Google Classroom ini. Kemudian hari ini juga silakan bagi yang kurang paham dengan penjelasan yang hari ini, silakan kita tanya jawab via grup WA ya. Oke, nanti kita bahas. Boleh kalian yang bertanya, boleh bundanya yang bertanya. Tolong berani bertanya ya nak. Kenapa? Seperti pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Iya, malu bertanya nanti salah ya. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbaiki apa yang kurang di semester di tahun lalu. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik lagi ya. Semakin baik kita, maka semakin barokah ilmu yang akan kita dapatkan. Oke anak-anak, itu dulu penjelasan untuk siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan mengisi link absen, mengisi link Google Classroom, dan tanya jawab ya. Langsung di grup WA saja. Oke, terima kasih anak-anak. Jazakallah khairan kasiran. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.